Untuk mengakses buku kreator, kita bisa mengetikkan buku kreator pada Google, kemudian pilih penelusuran Google, kemudian pilih buku kreator bagian paling atas. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita akan membuat akun dengan mengklik create a free account. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa pilih untuk student ataupun teacher, di mana student untuk murid dan teacher untuk guru. Nah, kita bisa memilih teacher, kemudian pilihannya ada sign in with email. Kemudian kita bisa menuliskan email yang kita miliki. Kemudian setelah selesai menuliskan email, kita bisa memilih next. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa menuliskan nama awal ataupun nama akhir kita. Kemudian kita bisa menuliskan password, di mana password kita bisa berisikan angka maupun huruf ataupun kombinasi keduanya. Kemudian setelah itu kita pilih submit. Nah, sekarang kita bisa memilih kelas berapa yang kita ingin ajarkan atau kelas berapa yang kita ajarkan. Misalnya saya di sini memilih kelas 1 dan kelas 4. Kemudian pilih next, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita bisa memilih subjek yang kita ajarkan, kemudian pilih next. Selanjutnya kita bisa menuliskan nama perpustakaan kita. Saya menuliskan my book. Kemudian saya akan memilih next. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita diminta untuk memverifikasi email kita. Caranya dengan mengklik atau membuka Gmail kita. Nah, seperti ini. Jika email kita sudah terbuka, kita bisa melihat apakah ada email baru dari buku kreator. Kemudian kita bisa memverifikasi linknya dengan cara mengklik link yang dikirimkan oleh buku kreator. Jika tampilan seperti ini, berarti akun kita sudah terverifikasi. Selanjutnya, kita bisa menggunakan aplikasi buku kreator. Untuk melihat pengaturan buku kreator, kita bisa mengklik icon yang seperti yang saya lakukan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya pada bagian profil terdapat beberapa pilihan yang bisa diakses. Selain itu, untuk membuat buku, kita bisa memilih new book. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan buku. Ada template juga yang bisa digunakan. Nah, sekarang kita akan membuat media dengan menggunakan black box, kemudian pilihannya portrait. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa memilih beberapa tambahan. Bisa import kamera, pen, teks maupun record. Kemudian bagian ikon i kita bisa mengubah warna dari halaman ini atau cover ini. Nih, di sini saya sedang memilih warna yang akan saya gunakan sebagai cover. Kemudian pilih apply. Nah, jika sudah, terdapat beberapa kostum pilihan untuk covernya atau backgroundnya seperti yang dapat terlihat di layar. Nah, pada bagian icon plus kita bisa memilih beberapa pilihan. Saat ini saya memilih teks. Nah, kemudian saya mengetikkan judul buku. Kita bisa menuliskan judul buku apa saja yang kita inginkan atau apa yang kita akan bahas. Kemudian jika sudah, pilih done. Untuk mengatur font atau style dari tulisan yang telah kita ketik, nah, kita bisa memilih pada bagian i. Terdapat beberapa pilihan jenis font yang bisa kita gunakan. Nah, jika sudah, kita bisa juga memilih warna-warnanya. Pilih warna yang sesuai dengan cover kita. Jangan sampai warnanya tenggelam atau tidak bisa terlihat jika digunakan. Nah, sekarang saya mengubah ukuran fontnya. Setelah itu, backgroundnya kita bisa juga memilih background. Nah, style tulisannya sudah saya selesaikan. Nah, sekarang saya akan mengimpor gambar dengan mengklik tanda plus, kemudian pilih import, kemudian pilih files. Nah, di sini terdapat beberapa file atau gambar yang telah saya download sebelumnya dengan bentuk PNG. Nah, sekarang loading. Nah, gambarnya akan muncul. Ya, setelah gambarnya muncul, kita bisa mengaturnya ke atas ke bawah, besar kecil gambar tersebut juga. Seperti yang saya lakukan. Kemudian kita bisa memilih pen untuk membuat sebuah gambar. Saat sini saya membuat sebuah gambar lurus sebagai background teks yang akan saya tulis nanti. Nah, seperti ini. Setelah selesai, saya akan membuat teks atau mengetikkan teks, yaitu kelas 1, kemudian pilih done.
Nah, kita bisa mengatur teks yang telah kita tulis tadi dengan cara memilih jenis fontnya, menentukan ukuran fontnya, maupun warna, latar font, semuanya bisa diatur dengan mengklik pada bagian ikon i seperti yang terlihat pada layar ya. Ke halaman selanjutnya kita bisa mengklik bagian seperti yang saya klik, kemudian kita bisa menentukan warnanya kembali. Nah, jika sudah kita bisa memilih import. Nah, kita bisa memilih import gambar ataupun dokumen, video, dan lain-lain ya. Tapi saat ini saya mengimpor gambar. Nah, ukuran gambarnya akan saya ubah seperti yang terlihat pada layar. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah shape dengan cara mengklik ikon plus, kemudian pilih shapes. Nah, terdapat beberapa pilihan. Nah, saya memilih bagian persegi panjang. Kita bisa mengatur shape ini sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya saya akan mengubah backgroundnya atau warnanya dengan memilih icon i seperti pada layar. Nah, setelah sudah, pada bagian gambar tangannya saya akan memilih to front supaya gambarnya di depan. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan teks, yaitu ayo berdoa, kemudian pilih done. Setelah sudah, saya akan mengaturnya di bagian shape yang tadi telah saya buat. Nah, sekarang kita bisa mengatur style dari tulisan yang telah kita ketik, kemudian memilih warna, memilih jenis font, memilih ukuran fontnya. Terdapat pada icon i, semuanya bisa dilakukan di icon i. Nah, selanjutnya saya mengatur tulisannya. Nah, setelah selesai, saya akan mengklik icon plus, kemudian memilih record untuk merekam suara. Pilih start recording agar segera merekam. Nah, anak-anakku, sekarang mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Jika sudah merekam suara, kita bisa memilih stop recording. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika sudah selesai, kita bisa pilih use recording. Nah, saatnya saya mengatur icon recordnya tersebut. Nah, saya memilih invisible supaya icon recordnya tidak terlihat saat buku ini digunakan. Seperti ini saya mengaturnya. Jika sudah, saya akan mengklik ya. Jika tampilannya seperti ini, berarti ikonnya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita bisa mengimport dengan mengklik tanda plus, kemudian pilih files. Nah, saya akan memilih gambar yang akan saya masukkan ke buku ini atau ke media ini ya. Jika sudah ada, kita bisa mengklik baru pilih open. Nah, setelah loading, gambarnya akan muncul. Kita bisa mengatur gambarnya kembali sesuai dengan yang kita inginkan. Jika sudah selesai mengatur gambarnya, kita bisa mengklik icon plus untuk menambahkan teks. Nah, saat ini saya menuliskan teks cerita dari gambar tersebut. Jika sudah menulis teksnya atau mengetik teksnya, saya akan memilih done. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita bisa mengatur teksnya. Kemudian jika sudah, kita bisa memilih icon i untuk mengatur jenis teks, jenis font maupun warna dan lain-lainnya. Seperti yang terlihat di layar ya. Nah, setelah selesai, kita bisa mengatur posisi teks yang telah kita ketik sebelumnya, seperti yang terlihat pada layar ya. Selanjutnya kita bisa mengklik icon plus, kemudian pilih record untuk merecord teks bacaan atau kalimat perintah yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Anak-anakku, hari ini kita akan bermain kegiatan lompat tali bersama teman-teman ya. Untuk itu anak-anakku bisa siapkan bahan-bahan untuk bermain. Bisa seperti karet, skipping, tali skipping, dan lain-lain. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan bermain kegiatan lompat tali bersama teman-teman ya. Untuk itu anak-anakku bisa siapkan bahan-bahan untuk bermain. Bisa seperti Jika dirasa tidak bagus, kita bisa memilih delete. Kita bisa merekam ulang dengan memilih start recording, seperti pada layar ya. 3, 2, 1. Nah, sekarang kita bisa bicara. Nah, hari ini anak-anakku akan belajar mengenai kegiatan lompat tali
yang dilakukan bersama teman-teman ya. Anak-anakku sebelumnya bisa menyiapkan karetnya atau tali skippingnya. Selesai, kita bisa memilih stop recording, kemudian pilih use recording jika ingin menggunakan record tersebut. Nah, jika sudah, tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, saat ini saya tidak membuatnya menjadi invisible, sehingga ketika kita mengklik bukunya, kita bisa melihat icon record tersebut atau icon sound on tersebut. Mengecek buku ini, kita bisa mengklik icon segitiga pada sebelah kanan, kemudian tampilannya seperti ini. Nah, ini bukunya ya. Jika mengklik icon berdoa, maka terdapat suara seperti ini. Nah, anak-anakku, sekarang mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu, silakan berdoa. Mengklik icon sound on, maka akan terdapat suara ya. Nah, hari ini anak-anakku akan belajar mengenai kegiatan lompat tali yang dilakukan bersama teman-teman ya. Kita bisa pilih edit untuk kembali ke buku yang telah kita kerjakan. Kita juga dapat menambahkan video dengan cara mengklik icon plus, kemudian pilih import, kemudian pilih embed. Nah, sekarang saya membuka YouTube. Nah, setelah saya mencari keyword yang akan saya masukkan, maka saya akan memilih video tersebut. Kemudian pilih pada bagian bagikan. Kemudian akan tampil seperti ini. Kemudian pilih sematkan. Selanjutnya kita bisa mengcopy link tersebut. Kemudian pilih salin. Setelah itu kembali lagi ke aplikasi Book Creator, kemudian mempaste link tersebut, kemudian pilih confirm. Setelah itu kita bisa meng-add. Nah, videonya akan masuk ke dalam buku yang telah kita kerjakan ya. Kita bisa mengatur video ini dengan ukuran besar kecilnya. Tata letaknya pun bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan, seperti yang ditampilkan pada layar. Untuk menambahkan bukunya, kita bisa memilih tanda plus yang berada pada sebelah kanan, kemudian bisa memilih warnanya kembali. Jika kita ingin memasukkan link, kita bisa mengklik pada bagian icon plus, kemudian pilih import. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, kemudian pilih embed. Setelah ini kita bisa pergi ke link yang ingin kita bagikan, kemudian pilih salin. Setelah itu kita kembali ke aplikasi Book Creator kembali, kemudian pastekan link tersebut, kemudian pilih confirm. Nah, jika tampilan seperti ini, kita bisa mengubah judul dari aplikasi yang kita bagikan atau link yang kita masukkan, kemudian pilih add. Selanjutnya kita bisa mengatur link yang telah kita salin yang berbentuk seperti ini. Nah, kemudian kita bisa memilih tanda plus, kemudian pilih files untuk mengimpor gambar seperti ini ya. Terdapat beberapa pilihan, kemudian pilih open jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah loading, jika loading gambarnya lama, kita bisa mengklik icon import untuk menambahkan teksnya terlebih dahulu ya. Seperti ini saya mengetikkan kerjakan kuis di bawah ini. Jika sudah menuliskan ini, maka saya akan klik done. Nah, sekarang kita bisa mengatur tulisan tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk mengaturnya kembali, kita bisa mengklik icon I untuk menentukan jenis font, ukuran, maupun warnanya seperti yang terlihat pada layar. Karena pada bagian gambar belum terupload, maka saya akan mendelete-nya. Setelah itu saya akan mengimport kembali dengan mengklik icon plus, kemudian pilih import, kemudian pilih files. Nah, jika sudah terhubung dengan files, saya akan memasukkan gambar ulang seperti ini, kemudian pilih open. Nah, saat gambarnya sudah ada, kita bisa mengatur ukuran gambar tersebut ataupun letaknya sesuai dengan yang kita ingin. Jika kita merasa buku ini setelah selesai, kita bisa mengklik icon segitiga yang ada pada layar sebelah kanan seperti yang saya lakukan. Kemudian tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah buku yang telah jadi ataupun buku Book Creator kita yang telah selesai kita kerjakan. Nah, selanjutnya terdapat beberapa pilihan, yaitu settings untuk melihat aturannya, kemudian pilih bagian publishnya. Kita bisa mempublish online buku ini dengan menuliskan judulnya sesuai dengan yang kita inginkan.
seperti ini. Setelah selesai, kita bisa menuliskan deskripsinya pada bagian description. Nah, di sini menjelaskan tentang apakah buku ini. Selesai menuliskan deskripsi buku ini, kita bisa mengatur pada who can find this book. Kita bisa memilih public supaya semua orang bisa melihat buku ini. Nah, sekarang kita tekan publish online. Nah, jika seperti ini maka buku kita telah terpublish. Nah, untuk membagikannya kita bisa membagikan dengan cara copy link. Selanjutnya, untuk membaca buku ini kita bisa memilih read online. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, jika untuk membacanya kita bisa pilih read now. Nah, berarti buku kita menjadi seperti ini ya. Untuk melihat videonya kita bisa mengklik icon video tersebut. Nah, setelah selesai kita bisa pindah ke halaman selanjutnya. Kita bisa mengecek quiz yang telah kita tautkan seperti ini. Nah, seperti inilah tampilan pada akhir buku tersebut. Nah, jika sudah terpublish maka terdapat tampilan global pada bagian bukunya, kemudian terdapat pilihan edit, ada pilihan untuk mau print, mempublish buku ini ataupun yang lain-lain. Jika ingin keluar kita bisa mengklik icon profil kemudian pilih sign out. Nah, tampilannya akan seperti ini.